Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Aryadilah, NIM 1714201157, jurusan Perbankan Syariah, kelas D semester 6. Baiklah, kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Soal pertama yaitu sebutkan undang-undang perbankan syariah dan jelaskan perbankan syariah. Pemerintah memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang perbankan syariah, yaitu pasal 1 nomor 21 tahun 2008. Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam agama untuk meminjamkan atau menagih pinjaman dengan menerapkan bunga pinjaman atau yang sering kita sebut dengan riba, serta larangan untuk berinvestasi dalam kategori yang dilarang atau yang diharamkan. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin tidak adanya hal-hal ini dalam investasinya, misalnya dalam bisnis yang terkait dengan produksi makanan atau minuman terlarang, media non-Islam, atau bisnis hiburan dan lainnya. Nah, salah satu tujuan dari perbankan syariah sendiri ialah mengarahkan ekonomi umat agar lebih bermuamalat secara Islam. Nah, salah satu tujuan yang paling penting adalah untuk mengatasi ketergantungan umat Islam pada bank-bank non-Islam. Prinsip perbankan syariah sendiri ialah 1. Terhindar dari riba, 2. Sesuai dengan syariat-syariat Islam, 3. Manfaat diberikan berdasarkan bagi hasil, 4. Lembaga penjamin simpanan, 5. Bank syariah dilengkapi dengan fasilitas perbankan bersih. Adalah Bank Indonesia, sebagaimana amanat pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan baik perbankan maupun sistem pembayaran. Dari sumber yang saya dapat, peran bank sentral yaitu memiliki 10. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Kedua, pengatur dan pengawasan perbankan. Ketiga, pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran. Keempat, peneliti dan pemantau. Kelima, pemberi pinjaman kepada bank bermasalah. Keenam, membantu pembiayaan APBN melalui surat utang negara. Ketujuh, pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Kedelapan, untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Kesembilan, memberikan sumbang saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Ke-10, atas nama sendiri atau pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Salah satu penyebab virus COVID-19 ini mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada perekonomian Indonesia sendiri. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional
Namun, dengan adanya COVID-19 ini, semuanya tak lagi sama. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena adanya COVID-19 ini. Nah, OJK juga selalu memantau perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis dan berupaya untuk terus memitigasi potensi risiko yang ada terhadap kinerja sektor jasa keuangan domestik. Kondisi perekonomian global diperkirakan akan terkontraksi cukup dalam pada semester 1 2020 dan mulai kembali pulih pada semester 2 2020 seiring dengan wabah virus corona yang terus meningkat khususnya di luar Tiongkok. Namun demikian, pulihnya perekonomian global akan sangat bergantung pada berakhirnya wabah virus corona di tataran global. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran virus corona alias COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh dari aspek kemanusiaan dan ekonomi untuk mengatasi dampak kepada masyarakat, UMKM, dan dunia usaha. Salah satunya dengan melakukan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan. Ini dilakukan secara bersama dalam tataran global sesuai kewenangan masing-masing negara. Peran lembaga internasional, IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya mengatasi keketatan likuiditas dolar Amerika Serikat secara global. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, juga mengatakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan koordinasi secara erat dari aspek stabilitas moneter, SSK, dan fiskal dalam mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat dalam mengatasi dampak COVID-19. Kita juga bisa mengatasi COVID-19 ini dengan cara stay di rumah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.